Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 2 hari ini video saya menjawab pertanyaan di An-Nur lebih kurang 2-3 tahun yang lalu diviralkan lagi, tapi video itu di-cut, dipotong. Saya masih ingat tempat lokasi masjid itu An-Nur, kajian subuh Sabtu. Pertanyaan jamaah pakai kertas waktu itu, apa pendapat Ustadz tentang bom bunuh diri di Palestina? Begitu bunyi pertanyaannya. Lalu saya menjawab bahwa jangan katakan itu bom bunuh diri, tapi katakanlah itu gerakan mati syahid. Karena saudara kita yang di Palestina itu bukan bunuh diri, tapi dia mati syahid. Lalu video itu dipotong ketika beberapa saat yang lalu ada meledak bom panci di Kampung Melayu. Video itu viral. Lalu kemudian yang belakangan ini di Surabaya viral lagi. Nanti ada kompor orang meletup, viral juga video itu lagi. Perlu diluruskan. Beda antara di Palestina dengan luar Palestina. Apa bedanya? Karena Nabi membedakan antara non muslim yang di Makkah dengan non muslim yang di Madinah. Di Madinah juga Nabi hidup sama Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Kampung Khaybar. Itu juga non muslim, tapi Nabi hidup bersama. Sedangkan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan waktu belum masuk Islam yang ada di Makkah itu tidak. Apa bedanya? Yang di Madinah ini zimmi, damai, sedangkan yang di Makkah itu harbi, perang. Kapan menjadi damai, kapan jadi perang? Jadi tak boleh kita sweeping, pukul rata. Non muslim yang ada di Palestina, Yahudi, Israel, Zionis lagi lebih spesifiknya, itu adalah harbi. Buka surat Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau mereka yang non muslim itu tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu, tidak memerangi kamu, tidak mengusir kamu, 2 tidak mereka lakukan. Tidak diperanginya kamu, tidak diusirnya kamu dari kampung kamu, maka kata Allah, antabarruhum, kamu boleh buat baik pada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan bersikap adil. Coba tengok, coba lihat bagaimana indahnya bahasa Al-Quran. Selama mereka tidak memerangi kamu, selama mereka tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu, berbuat baiklah kamu pada mereka dan bersikap adillah pada mereka. Kenapa ini tidak berlaku di Palestina? Karena orang Israel sudah melanggar 2. Orang Israel memerangi Palestina dan orang Israel mengusir orang Palestina. Jadi jangan digeneralisir, jangan dipotong. Nah, ini malam ini kita klarifikasi. Nah, bagaimana dalilnya bahwa orang Palestina yang meledakkan diri di tengah kerumunan tentara Israel itu, kenapa disebut dia mati syahid? Mana dalilnya? Buka Sahih Muslim. Nih, saya bacakan. Ketika Nabi sedang berada dengan sahabat pada perang Uhud. Bapak ibu yang pergi umrah di Bukit Uhud, perang Uhud tahun ketiga. Waktu itu Nabi terkepung, dikepung oleh kafir Quraisy yang menyerang dari Makkah. Pimpinannya Abu Sufyan. Datang mereka ke kota Madinah menyerang. Saat itu kondisinya perang. Lalu kemudian salah seorang dari yang ada di samping Nabi ini, musuh di depan, genteng di samping Nabi ada 7 orang Ansar. Lalu kemudian apa kata dia? Kata Nabi, man yarudduhum anna walahul jannah huwa rafiqi fil jannah. Siapa di antara kalian ini yang berhasil mengusir gerombolan orang kafir Quraisy itu, maka mati syahid dia akan bersama aku di surga.
maka masuklah satu persatu pasukan Nabi ini ke dalam gerombolan, dapat dipastikan pasti mati, karena dia sendirian masuk, sedangkan barisan musuh itu ramai. 90% pasti mati, 90% mungkin mati. Masuk dia ke dalam, lalu kemudian dia tebaskan pedangnya, banyak tentara musyrik itu meninggal, dan akhirnya dia pun juga meninggal sebagai mati syahid. Jadi bukan dalam keadaan aman, bukan dalam keadaan bertetangga lalu meledakkan diri. Ini tidak begitu keadaannya. Lalu apa kata komentar Imam Syafi'i dalam kitab Apa kata Imam Syafi'i? Karena kita selalu mengutip pendapat Imam Syafi'i. Anni la ara dayiqan 'ala ar-rajul ay yahmila 'ala al-jamaah hasiran. Kalau ada seorang laki-laki dalam keadaan terkepung, lalu kemudian dia dengan pedangnya, dengan tombaknya menceburkan diri, memasukkan dirinya ke dalam segerombolan musuh, dia pasti akan mati, karena tak mungkin resiko lain. Diambilnya pedangnya dua, diambilnya tombaknya, diambilnya anak panahnya, masuk dia ke dalam gerombolan musuh itu, mati dia. Maka kata Nabi, dia mati syahid. Annahu maktulun, walaupun besar kemungkinan dia akan mati meninggal dunia, maka matinya itu adalah mati syahid, dan perbuatannya itu dibenarkan, dia tidak dianggap bunuh diri. Begitu kata Imam Syafi'i dalam kitab juz 4 169 halaman 169. Apa kata Imam Al-Ghazali yang kitabnya selalu dipakai dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 2 halaman 319? Qulna, kami katakan, kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, la khilafah, tidak ada ikhtilaf di antara ulama, annal muslim wahid. Kalau ada seorang muslim wahid, sendirian, tunggal, lahu ayyah juma'ala safil kuffar, sendirian dia, diambilnya tombaknya, diambilnya pedangnya, masuk dia menyerang orang satu saf kafir musyrik, wa yuqatil, diperanginya mereka, wa in ulima annahu yuqtal, walaupun dia tahu pasti bahwa dia pasti akan mati, sendirian masuk dia ke gerombolan orang, pasti dia akan mati. Maka kata Imam Al-Ghazali, tidak ada ikhtilaf ulama, perbuatannya itu boleh dan dia mati syahid. Bagaimana dengan ulama zaman sekarang? Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam fatwanya, jangan kalian katakan itu gerakan mati konyol, tapi itu adalah gerakan mati syahid. Bagaimana dengan Syekh Albani ketika ditanya, Syekh, bagaimana dengan orang Palestina yang memakai bom, diledakkan dirinya di tengah pasukan Yahudi yang ingin membantai Masjidil Aqsa? Apa hukumnya dia itu? Apakah dia masuk neraka? La yu'addu haza intiharan, perbuatan ini bukan bunuh diri. Li'annal intihar, karena bunuh diri adalah an yaqtulal muslim nafsahu, seorang muslim membunuh dirinya khalasan min hadhil hayah at-ta'isah, dia ingin melepaskan dirinya dari miskin, dari susah, dari penyakit, daripada susah hidup, dibunuhnya dirinya. Itulah yang mati konyol. Sedangkan orang yang berada di Palestina, kasusnya Palestina, Syekh Yusuf Qardawi tidak mengatakan di luar Palestina. Ini perlu dijelaskan malam ini. Jadi kawan-kawan, sahabat-sahabat dakwah yang sudah 2 hari ini muak melihat video ini diperalat, potonglah video ini, tapi potongnya harus pandai motongnya. Nah, balaskanlah, share. Nah, itulah habis suara saya dah. Tolong terangkan hadis tentang sholat witir, jelaskan cara mengerjakannya menurut mazhab Syafi'i. Sholat witir itu cara melaksanakannya bisa 3 rakaat 1 salam tanpa tasyahud awal, supaya tak sama dengan fardu maghrib. Bisa lagi caranya 2 rakaat tambah 1. Yang 2 rakaat itu namanya syafa', yang 1 itu namanya witir. Wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal watri, syafa' genap, tapi dia masih sepaket. Masjid di daerah lain 3 rakaat 1 salam, Masjid Raya, Masjid An-Nur 2 rakaat salam, tegak lagi 1 rakaat salam, dua-duanya sunnah.
sudah saya bahas dalam buku 30 fatwa seputar Ramadan. Buku cetaknya ada, di Play Store ada. 5 tahun yang lalu buku itu sudah dicetak. Kemana aja selama ini? Bacalah. Saya ulang balik, 3 rakaat 1 salam tak pakai tasyahud, 2 rakaat salam tambah 1 salam. Mazhab Syafi'i pakai yang mana? Afdal yang 21. Mengapa yang 21 itu afdal? Iftitahnya 2 kali, tasyahudnya 2 kali, salamnya 2 kali. Makin banyak amalnya, makin banyak pahalanya. Dua-duanya sunnah, tak ada yang bid'ah. Ijazahkan hadis. Ijazah apa ini? Mohon diijazahkan pada saya dan tuan-tuan dan puan-puan yang hadir. Saya ijazahkan buku 37 masalah populer, buku 33 fatwa seputar kurban, buku 30 fatwa seputar Ramadan, buku 99 tanya jawab salat. Ijazatan ammah kepada semua yang hadir malam. Qabiltu. Kalau ada orang ngasih ijazah, qabiltu, aku terima. Sama macam akad nikah, qabiltu, aku terima. Apakah sah salat tanpa azan? Beli buku fikih Islam Sulaiman Rashid 40.000, tipis. Sulaiman Rashid dari Lampung, dapat gelar ijazah dari Al-Azhar tahun 1935, 10 tahun sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Fikih Syafi'i asli. Apa kata Buya Hamka ketika membaca fikih Islam Sulaiman Rashid di Yogyakarta? Andailah aku menulis, belum tentu bahasanya seindah ini, diakui Buya Hamka. Itu buku dasar supaya tahu mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat muakkad. Azan itu tidak masuk rukun, syarat, wajib sholat. Tak masuk rukun, tak masuk syarat, tak masuk wajib. Tapi azan dikumandangkan untuk menunjukkan masuk waktu dan memanggil orang sholat. Guna azan itu 2. Pertama, ngasih tahu orang sekeliling waktu sudah masuk. Yang kedua, marilah sembahyang. Maka dipanggillah dengan azan. Jadi kalau ada masjid tak mengumandangkan azan, maka dia tidak menyelenggarakan syiar Islam. Karena azan itu syiar, menunjukkan kebesaran Allah, mengabdikan diri pada agama Allah. Tapi sholatnya tetap sah, karena bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Karena kejadian Bapak lagi tempat tinggal saya, karena tak berapa menit azan, telat beberapa menit azan, tapi iqamat masih ada sekitar 4 menit. Kalau waktu sudah lewat, dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab saya menterjemahnya beberapa juz. Kalau waktu sudah lewat, tidak lagi dianjurkan azan, karena orang yang sudah sholat nanti menyangka sholatnya belum masuk waktu. Kalau sudah lewat waktu, tak lagi disyariatkan azan, karena orang yang sudah sholat waktu awal tadi masuk. Bagi yang dia tak punya kalender, tak punya jam, dia sangka, oh kalau gitu aku tadi sholat belum masuk waktu. Tapi zaman sekarang tak apa-apa, karena semua orang sudah tahu bahwa waktu zuhur di Pekanbaru, waktu isya jam 7.30. Habis itu jam 9 azan, orang sudah tahu, oh itu mungkin tadi ada pengajian untuk ngasih tahu bahwa ada sholat isya lagi bagi yang belum sholat isya. Mohon di akhir majelis saya minta didoakan buat orang tua, terutama buat ibu mak saya, agar diangkat penyakitnya insyaallah. Di akhir majelis kita berdoa supaya kita sehat, bisa melaksanakan puasa Ramadan insyaallah. Bagaimana kita bisa selalu istiqamah dalam menuntut ilmu? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa maknanya la ilaha illallah? Diawali dengan fa'lam, berilmu dulu. Wujud, idam, baqa, mukhalafatul awadis, ya mughbi nafsi wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, ayat, sama', basar, kalam. Berilmu dulu tentang la ilaha illallah. Tidak sah amal kalau tak ada ilmu. Man ahdatsa, siapa yang membuat-buat amal, laisa lagi amruna, yang bukan diajarkan Nabi, tak ada ilmunya, fahuwa raddun, maka amal itu mardud, tak diterima Allah. Ayah saya dulu bekerja di toko emas. Dulu dia sering membuat perhiasan bentuk salib. Kini dia masih bekerja di sana, tapi di bagian yang lain. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Jangan bekerja di tempat yang terkait dengan ibadah, ritual. Bekerja di tempat non muslim boleh. Mana dalilnya? Sayyidina Ali mengambil upah menimba air di rumah orang Yahudi. Nabi tak melarang. Mengambil nimba air, dikasih upah untuk makan, boleh, karena tak ada terkait dengan agama. Tapi kalau terkait dengan ritual agama, wala ana abidum ma'abadtum wala antum abidun ma'abud lakum dinukum waliyadin.
Teman saya pinjam uang saya, memberikan jaminan nilainya lebih besar dari pinjaman, dan berjanji akan membayar dalam 3 bulan. Seandainya tidak membayar dalam waktu 3 bulan, maka jaminannya untuk saya. Bagaimana hukumnya? Ambillah, walaupun lebih. Kan sudah tadi di awal, bukan riba itu. Riba itu pinjaman berlebih. Ini bukan pinjaman, ini namanya jaminan, dhamin. Ini kukasih engkau, nanti kalau kau tak bayar, ambillah tapi seharga pinjaman. Lalu kau ambil lebih, haram. Tapi kalau kita nanti sampai 3 bulan tak kubayar, ambil semuanya, maka tidak riba, ambillah semuanya. Nah, ini tentang masalah barang yang dijadikan sebagai rahan gadai, bukan hutang yang dibayar lebih. Nah, dipahami akadnya baik-baik. Yang menyebabkan dia halal dengan haram bukan lebihnya, tapi akadnya. Akadnya apakah akad jual beli, apakah akad dain pinjam meminjam, apakah akad gadai menggadai. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha menyembuhkan. Bismillahil-Kafi, dengan nama Allah yang mencukupkan. Bismillahil-Wafi, dengan nama Allah yang menunaikan janji. Ishfi mardana, sembuhkan saudara kami yang sakit ya Allah. Syifaan ajilan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak akan kumat untuk selamanya. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin-pemimpin yang adil ya Allah. La tusallit alaina bidhunubina man la yaqafuka wa la yarhamuna, jangan kau angkat orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, jauhkan negeri kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allahumma wafiq ulata umurina, berikan bimbingan pada pemimpin-pemimpin kami supaya mereka menolong agamamu dan menolong kaum muslimin ya Allah. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali masyaikhina, tuan-tuan guru kami, waliman hadarana, semua yang hadir di majlis ini ya Allah, waliman sabaqana, saudara-saudara yang sudah mendahului kami. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman surgamu ya Allah. La taj'al quburahum hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka-Mu ya Allah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Akhirnya saya ucapkan selamat menunaikan puasa Ramadan 1439 Hijrah. Mohon maaf zahir dan